Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya Ramadan telah sampai pada penghujungnya. Ramadan adalah hari-hari yang cuma sebentar, kata Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Tidak terasa 2/3 Ramadan telah lewat. Sampailah kita pada puncak bulan Ramadan, yaitu sepertiga yang terakhir, dan dia adalah waktu-waktu yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walayalin ashar, demi 10 malam. Maksudnya di antara para ahli tafsir mengatakan, yaitu Allah bersumpah dengan demi 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tidaklah Allah bersumpah kecuali malam-malam tersebut adalah malam-malam yang agung. Nabi SAW pernah bersabda, hadza syahra qad hadarakum, sungguhnya bulan Ramadan telah hadir kepada kalian. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, sungguh pada bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurimaha faqad hurimal khaira kullahu, siapa yang terhalangi dari beribadah di malam tersebut, sungguh dia telah terhalangi dari seluruh kebaikan. Wala yuhramuha illa mahrum, dan tidaklah ada yang terhalangi dari beribadah di Lailatul Qadar kecuali orang yang benar-benar merugi, orang yang benar-benar terhalangi dari kebaikan. Sungguhnya malam Lailatul Qadar adalah malam yang terbaik sepanjang tahun. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat khusus tentang Lailatul Qadar, yaitu surat Al-Qadar. Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Dinamakan Lailatul Qadar kembali kepada 3 makna. Makna yang pertama, Al-Qadar artinya adalah asyaraf, kemuliaan. Lailatul Qadar ay lailatun dzatu syaraf, malam yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa mulia? Di antaranya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwasanya Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang beribadah di malam tersebut dengan ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah beribadah lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Ini kesempatan bagi kita yang beriman akan hari akhirat, yang beriman akan hari pembalasan. Kesempatan bagi kita untuk beramal soleh di malam tersebut dengan amalan yang terbaik, karena kita telah menghemat umur yang sangat banyak. Siapa yang beribadah di malam tersebut seakan-akan dia beribadah selama 83 tahun lebih. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar maknanya adalah Al-Qadar maknanya adalah takdir. Kenapa? Karena pada malam tersebut Allah menurunkan at-takdir as-sanawi, takdir tahunan. Allah menetapkan apa yang akan terjadi selama setahun sampai Lailatul Qadar tahun berikutnya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh keberkahan. Sungguhnya kami memberi peringatan, pada malam tersebut ditetapkan perkara-perkara yang bijak. Oleh karenanya Allah memilih malam tersebut untuk menurunkan takdir tahunan, karena malam tersebut adalah malam yang termulia. Demikian juga di antara makna Al-Qadar adalah sempit. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah." Barang siapa yang qudira 'alaihi rizquhu, yang disempitkan rezekinya, maka hendaknya dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. Jadi Al-Qadar maknanya adalah sempit. Lantas kenapa Lailatul Qadar dinamakan dengan Lailatul Qadar, malam yang sempit? Kata para ulama, karena pada malam tersebut malaikat turun dengan jumlah yang sangat banyak. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha.
turunlah malaikat, bahkan malaikat Jibril juga ikut turun di malam tersebut sehingga memenuhi bumi ini. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malaikat turun bukan untuk membawa azab, tetapi untuk membawa keselamatan. Sebagian ulama mengatakan malaikat mengucapkan salam kepada orang-orang beribadah di malam tersebut. Maka hendaknya para malaikat bertemu dengan kita dalam kondisi kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi yang terbaik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya malam inilah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkannya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Allah turunkan terkait dengan semua yang terbaik. Allah turunkan kepada Rasul yang terbaik, Ashraful Mursalin, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah turunkan melalui malaikat yang terbaik, Sayyidul Malaikah, pimpinan para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Allah turunkan di kota yang terbaik, Ahabbul Ardi ilallah, kota Mekah, kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah turunkan di bulan yang terbaik, Sayyidus Syuhur, Allah turunkan di bulan Ramadan. Dan Allah turunkan di malam yang terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya siapa yang perhatian terhadap Al-Quran, maka dia menjadi orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Inilah ya 10 malam yang terbaik yang merupakan penghujung bulan Ramadan yang Nabi SAW bersungguh-sungguh pada hari-hari tersebut. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan tidak sebagaimana di hari-hari yang lain. Lebih bersungguh-sungguh daripada hari-hari sebelumnya. Aisyah radhiyallahu taala anha juga berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika telah masuk 10 hari terakhir, maka Rasulullah sallallahu syadda mi'zarahu, itu Rasulullah sallallahu kencangkan sarungnya. Artinya Rasulullah sallallahu tidak menggauli istri-istrinya. Artinya di 20 hari sebelumnya Rasulullah sallallahu masih menggauli istri-istrinya. Namun ketika 10 hari terakhir Rasulullah sallallahu tinggalkan kelezatan duniaan tersebut. Beliau tidak menggauli istri-istrinya. Wa aiqadha ahlahu, bahkan Rasulullah sallallahu membangunkan istri-istrinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailahu, dan Rasulullah sallallahu menghidupkan malam 10 hari terakhir dalam rangka untuk mencari Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa bersemangat dalam beribadah di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan tahun ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, di antara ibadah yang bisa dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan tentunya yang terbaik adalah i'tikaf. I'tikaf yaitu berdiam di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang hakikat i'tikaf sebagaimana perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali, qatul ala'iq anil khalaiq wa ittisalu bi khidmatil khaliq, memutuskan segala hubungan dengan makhluk dan connecting bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Setahun penuh kita berinteraksi dengan makhluk, maka 10 hari terakhir ini fokuskanlah untuk berinteraksi kepada Al-Khaliq, pencipta kita, pemberi rezeki kita, yang mematikan kita, setelah menghidupkan kita, mematikan kita, kemudian akan membangkitkan kita kembali. Maka hendaknya kita bisa fokuskan diri untuk benar-benar berconnecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkanlah segala urusan dunia sebisa mungkin, ya. Tinggalkanlah connecting dengan dunia maya sebisa mungkin agar kita bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu untuk iktikaf 10 hari full, maka itu yang terbaik. Jika tidak mampu, maka hari-hari yang dia mampu, terutama iktikaf di malam-malam ganjil. Ya, jika dia tidak mampu, maka
dia berusaha sebanyak waktu di masjid sebisa mungkin, 5 jam, 4 jam, 6 jam, semaksimal mungkin, sebagaimana pendapat sebagian ulama membolehkan ya iktikaf meskipun hanya beberapa jam. Kemudian di antara amalan yang sangat mulia di 10 hari terakhir adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an. Sungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi pembacanya. Al-Qur'an memberi syafaat bagi pembacanya. Sebagian orang berharap syafaat orang lain. Al-Qur'an datang, amalnya sendiri memberi syafaat kepadanya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah." Sungguhnya puasa dan Al-Qur'an memberi syafaat bagi hamba pada hari kiamat kelak. Yaqulu siyam, puasa berkata, "Ya Rabbi, mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar, fasyafi'ni fih." Puasa berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku telah mencegah orang ini dari makanan, dari syahwatnya di siang hari. Berilah izin kepadaku untuk beri syafaat kepada orang ini." Wa yaqulul Qur'an, Al-Qur'an berkata, "Ya Rabbi, mana'tuhu minan naum bil lail." Ya Allah, aku telah mencegah orang ini dari tidur di malam hari. Fasyafi'ni fih, berilah syafaat, kesempatan bagiku untuk beri syafaat kepada orang ini. Fayushfa'an, maka Al-Qur'an dan puasa pun beri syafaat kepada sang hamba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Qur'anu hujjatun lak aw alaik." Al-Qur'an akan membelamu atau menjadi bumerang bagimu. Jika seorang baca dan mengamalkannya, akan dibela oleh Al-Qur'an, dibela di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari-hari di saat kita butuh pembelaan. Al-Qur'an datang membela orang yang membacanya. Akan tapi yang perlu diingat ma'asyiral muslimin, bukan berarti ketika kita dianjurkan baca Al-Qur'an lantas kita membaca tanpa adab, baca dengan tanpa mentadaburi. Ini adalah kesalahan. Hanya ingin target, yang penting khatam berkali-kali. Yang penting lebih penting daripada itu adalah bagaimana mentadaburi Al-Qur'an. Karena ayat-ayat dalam Al-Qur'an mengingatkan kita untuk mentadaburi Al-Qur'an, liyadabbaru ayatih, agar mereka bisa mentadaburi ayat-ayat Allah. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Kata Fudail bin Iyad, "Innama unzila Al-Qur'an liyu'mala bih, fattakhadha an-nasu qira'atahu amala." Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan. Namun sebagian orang menjadikan, membatasi pengamalan Al-Qur'an hanya sekedar membacanya, hanya sekedar tajwidnya. Ini salah. Al-Qur'an dibaca untuk ditadabburi, kemudian untuk diamalkan. Oleh karenanya, hal ini telah diperingatkan oleh para salaf. Orang yang baca Al-Qur'an dengan cepat-cepat tanpa mentadabburi, seperti diperingatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara tentang Ibnu Mas'ud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yaqra al-Qur'an ghaddan tariyan kama unzil, falyaqra bi qira'ati Ibni Ummi Abdin." Siapa yang ingin baca Al-Qur'an seperti segar baru diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah seperti bacaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta Ibnu Mas'ud untuk membaca Al-Qur'an di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga Nabi pun menangis. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memperingatkan adab dalam baca Al-Qur'an. Kata beliau, "La tansuruhu nathar ramal wa la tahuzzuhu ka hadi sya'r." Janganlah membaca Al-Qur'an seperti menaburkan pasir, dan janganlah baca Al-Qur'an cepat seperti baca syair. Akan tapi kata beliau, "Kifu inda ajaibihi wa harriku fihi al-qulub." Tapi berhentilah pada keajaiban-keajaiban Al-Qur'an. Gerakkan hati Anda ketika Anda sedang baca Al-Qur'an. Wala yakun hammu ahadikum akhir surah. Janganlah cita-cita kalian atau keinginan kalian yang penting sampai pada penghujung surat. Jangan. Tapi bacalah dengan perlahan. Itu yang lebih Allah sukai. Allah tidak lebih menyukai orang berhatam Quran berkali-kali tanpa mentadabburi. Tapi Allah inginkan seorang ketika baca Al-Qur'an imannya bertambah. Hatinya tergerak untuk mengingat akhirat. Bacaan yang mempengaruhi akhlaknya, bacaan yang mempengaruhi imannya, itu yang diinginkan. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Qira'atu ayatin wahidatin bitadabburin wa ta'aqqulin khairun min khatmah."
baca satu ayat dengan tadabbur, dengan memahami, lebih baik daripada khatam Quran tanpa tadabbur. Ketika ada seorang baca Al-Quran dengan cepat, ditegur oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, haddan ka hadis syair, inna aqwaman yaqra'una Al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Apakah engkau baca dengan cepat seperti baca syair? Sungguhnya ada suatu kaum yang mereka baca Quran dan Quran tidak masuk ke dalam hati mereka. Ya. Maka di antara adab baca Al-Quran, seorang baca Quran dengan tenang. Yang tahu bahasa Arab baca dengan tenang, yang tidak tahu bahasa Arab silakan buka terjemah, nikmati Al-Quran tersebut, gerakkan hati, renungkan ayat-ayat. Jika sampai pada ayat-ayat rahmat, berhenti berdoa kepada Allah agar dimudahkan masuk surga, agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berhenti pada ayat-ayat azab, dia berhenti kemudian minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sebelum baca Al-Quran untuk berta'awudz, ya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Jika baca Al-Quran maka berta'awudzlah, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Ini menunjukkan bahwasanya ada syaitan yang menggoda kita tatkala kita baca Al-Quran. Dibuatlah ngantuk, dibuatlah pikiran kemana-mana, tidak tadabbur, tidak fokus. Maka seorang sebelum baca Quran jangan lupa berta'awudz, minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Jika dia baca Al-Quran, kemudian dia menguap, jangan lanjutkan bacaannya. Berhenti sebentar, selesaikan uapnya, baru kemudian dia baca Al-Quran. Jika dia baca Al-Quran, ternyata qadarullah, dia buang angin, maka berhenti. Buang angin terlebih dahulu, selesaikan hajatnya, baru kemudian dilanjutkan baca Al-Quran. Dan lebih baik dia berwudu kembali, kemudian baca Al-Quran. Jika dia baca Al-Quran, ada yang ngajak ngomong, jangan dia hentikan bacaannya. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, jika baca Al-Quran, beliau tidak berbicara sampai selesai ayat yang dia baca atau surat yang dia baca. Nah, ini fitnah yang menimpa kita karena tersibukkan dengan HP. Betapa sering kita baca Al-Quran, kemudian kita hentikan di tengah jalan. Kenapa? Ada SMS masuk, ada WA masuk, ada telepon berbunyi, dan sering kita lakukan. Kita kurang beradab kepada Al-Quran ketika membacanya. Hendaknya kita fokus kita baca. Bukan Al-Quran kita baca hanya sekedar sebagai sambilan, tapi kita fokus. Omongan orang, omongan manusia yang sambilan. Ketika ada omongan masuk, maka kita tunda. Kita lebih mengutamakan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ketika kita baca Al-Quran, sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid, hadirkan bahwasanya seakan-akan Allah sedang berbicara dengan kita. Ya, bacalah seakan-akan Allah sedang berbicara dengan kita. Bukankah ini firman-firman Tuhan kita yang menciptakan kita? Bukankah Allah menurunkan Al-Quran untuk kebahagiaan kita? Baca Al-Quran seakan-akan dia sedang berbicara dengan Rabbul Alamin. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أكرمنا بقيام ليلة القدر اللهم أكرمنا بقيام ليلة القدر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة